Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Siapa di sini yang tidak suka memelihara hewan peliharaan ya? Apalagi itu hewannya lucu, hewan kesukaan ya. Itu bisa membuat suasana rumah itu menjadi lebih nyaman, lebih berwarna. Apalagi ini bagi si pemiliknya ya. Jadi bisa juga sebagai penghilang stres ya. Kalau sedang stres itu bisa bermain dengan hewan peliharaannya. Tapi di sini ada resiko ataupun bahaya yang terjadi jika yang memelihara itu sedang hamil. Nah, apa saja bahayanya? Simak terus video ini. Resiko memelihara hewan peliharaan ini bukan bahaya untuk ibu hamil saja ya, tetapi untuk janin yang dikandungnya juga. Nah, resikonya itu banyak sekali ya, tapi setiap hewan peliharaan itu memiliki ataupun membawa bakteri yang berbeda-beda ya. Jadi bisa menimbulkan beberapa penyakit yang mudah disembuhkan, ada juga yang beberapa penyakit yang memang sulit untuk disembuhkan, apalagi terhadap sistem imun yang lagi lemah. Ya, salah satunya untuk ibu hamil. Beberapa penyakit yang paling umum diantaranya itu sindrom TORCH ya. Jadi TORCH ini merupakan 4 dari bakteri ataupun virus yang sering menginfeksi ibu hamil. Nah, ini bisa menginfeksi ibu hamil maupun janinnya ya. Janinnya dalam kandungan ataupun setelah dia lahir. Nah, sindrom TORCH ini terdiri dari T-nya itu toxoplasmosis, kemudian rubella, dan juga cytomegalovirus dan herpes simplex. Nah, ini merupakan 4 ini dia termasuk sindrom TORCH ya. Keempat penyakit ini ataupun sindrom yang TORCH ini dia bisa ditularkan melalui hewan ke manusia, sehingga mengganggu perkembangan janin. Karena apa? Karena dia bisa menembus plasenta sehingga bisa mengganggu perkembangan janin di dalam kandungan ataupun selama kehamilan. Jadi kalau ibu hamil tertular sindrom TORCH ini, salah satu dari 4 bakteri tadi ataupun virus tadi, itu sangat berbahaya ya, karena bisa menyebabkan keguguran, kemudian juga perkembangan janin itu terganggu, pertumbuhannya juga terganggu ya, bisa lahir dini, dan juga bisa adanya ya gangguan dari bayi itu sendiri, cacat bawaan. Kemudian tidak ada salahnya ibu hamil untuk memeriksakan ke labor itu ada tidak infeksi dari TORCH ini ya. Nah, misalnya nih belum hamil, ada perencanaan untuk hamil, ya tidak apa-apa ya, periksa dulu. Siapa tahu nanti lebih ada tindakan pencegahan ya setelah diperiksa ke labor, ada tidak infeksi dari keempat bakteri virus ini ya. Jadi mencegah itu sifatnya lebih baik daripada mengobati ya. Kalau seandainya belum hamil diobati itu maka lebih enak ya dibandingkan setelah hamil baru diobati. Nah, akan saya bahas dari TORCH ini, akan saya bahas toxoplasmanya saja karena ini paling sering ya. Jadi toxoplasmosis ini disebabkan oleh bakteri Toxoplasma gondii. Nah, biasanya dia menginfeksi manusia itu akibat dari kotoran kucing ya. Jadi siapa yang sering memelihara kucing, kemudian terkena kontak dari kotorannya secara langsung maupun tidak langsung, misalkan kucing tadi BAB itu masih ada kotoran ya di pantatnya, kemudian duduk dia di sofa, kemudian atau dimanapun, kemudian terpegang ya, tersentuh oleh ibu hamil. Nah, ini bisa saja ibu hamil itu mengalami infeksi. Jadi kalau seandainya bersih ya kemungkinan infeksinya juga kecil. Tapi kalau seandainya kita tidak sadar ya, misalkan kucing itu kelihatannya bersih tapi sebenarnya di pantatnya itu masih ada kotoran. Kalau seandainya ibu hamilnya itu terkena toksunya sudah lama sebelum hamil, ini biasanya dia akan timbul antibodi ya. Jadi tidak berbahaya bagi ibu hamil. Tapi kalau yang ditakutkan kalau dia infeksinya baru ya. Nah, ini antibodi belum terbentuk, takutnya mengganggu pertumbuhan dan perkembangan janin. Nah, walaupun dia ibu hamilnya sudah lama terkena toksu, kemudian juga dia ada antibodi, itu memang harus disarankan juga untuk memeriksakan kandungannya teratur ya. Jadi kontrol kandungannya teratur di USG, nah tergantung nanti dokter kandungannya. Nah, ini penting sekali untuk mengetahui perkembangannya, pertumbuhannya janin itu di dalam kandungan. Jadi tidak ada salahnya untuk mengecek kandungannya secara teratur. Yang kedua itu rabies ya. Jadi rabies ini mungkin bunda atau ibu hamil di rumah sering mendengar ya rabies. Nah, rabies ini ditularkan melalui air liur hewan ya. Bisa guguk ya, bisa rakun, bisa juga kelelawar. Tapi jarang sekali lah ya memelihara rakun atau kelelawar. Berarti yang paling sering itu guguk. Nah, ini apabila guguk tersebut air liurnya mengandung virus rabies, nah ini bisa tertular ke ibu hamil. Nah, gejalanya apa saja? Nah, bisa demam, menggigil ya, kelemahan otot, kemudian juga bisa mempengaruhi otak ya, gelisah ya, kemudian juga susah tidur,
Nah, kemudian kalau seandainya tidak ditangani dengan baik, itu bisa bahkan mengancam nyawa. Sebaiknya hindari dulu ibu hamil terhadap hewan peliharaan guguk ini ya. Nah, tapi kalau masalahnya sudah piara, tidak bisa lepas, sebaiknya rutin guguknya itu diperiksakan ke dokter hewan, kemudian juga diberikan vaksin untuk rabiesnya ya. Memang belum ada penelitian secara pasti bahwa rabies mempengaruhi janin secara langsung, tapi kalau seandainya ibu hamilnya istilahnya tidak enak badan ataupun sakit, otomatis yang ditakutkan perkembangan janinnya juga ikut terganggu. Yang ketiga itu salmonellosis ya. Jadi ini disebabkan oleh bakteri salmonella. Nah, ini paling sering disebabkan oleh binatang peliharaan itu kura-kura. Jadi kalau seandainya ibu hamil atau bunda di rumah melihara kura-kura ya, nah ini yang ditakutkan nanti terkena salmonella ini ya. Gejalanya bisa demam ya, bisa diare, bisa mual-mual ya, muntah-muntah. Nah ya, nanti kalau seandainya kena gejala ini kan juga gawat ya, kalau seandainya tidak ditangani. Nah, apalagi nanti efeknya juga bisa ke janin ya kalau ibunya juga terganggu. Nah, kalau seandainya ibu hamil atau bunda di rumah itu muntah, diare, ya, otomatis kan akan dehidrasi. Nah, kalau dehidrasi pasti nanti perkembangan, pertumbuhan, dan kesehatan kandungannya juga pasti terganggu ya. Nah, jadi harus hati-hati kalau bunda ataupun ibu hamil memelihara hewan ini ya. Parahnya lagi, nah kalau seandainya ibu hamil tadi ya, itu menginfeksi, salmonellanya itu menginfeksi darah, kemudian juga bisa menyebabkan meningitis. Nah, bisa juga dia ke janin ya, kalau sudah ke darah, otomatis dia ke janin. Nah, otomatis janinnya juga terganggu ataupun terinfeksi. Ini kalau sudah parah. Yang keempat itu LCM ya. Jadi LCM ini diakibatkan oleh virus. Nah, ini biasanya disebabkan oleh binatang seperti tikus ataupun hewan pengerat lainnya ya, misalnya tupai, ya, landak, kemudian juga hamster, kelinci, ya, dan sebagainya. Nah, ini biasanya kalau menginfeksi dia gejalanya seperti flu ya. Kalau seandainya gejalanya ringan. Kalau tidak parah itu dia biasanya membaik dengan sendirinya. Tapi kalau parah itu bisa menyebabkan adanya meningitis, ya, gangguan di otak, kelumpuhan ya. Nah, ini ya gawat sekali ya. Jadi ibu hamil ataupun bunda di rumah yang memelihara hewan pengerat harus hati-hati karena rentan terkena LCM ini ya. Nah, harus waspada. Jadi ya, walaupun apapun itu hewan peliharaan yang bunda ataupun ibu hamil pelihara di rumah, itu sebaiknya harus hati-hati, harus waspada. Ya, sebisa mungkin dia tidak pelihara hewan ya, tapi kalau memang sudah terlanjur pelihara, sebaiknya selalu dibawa ke dokter hewan untuk dikontrol ya, ataupun diberikan vaksin atau diberikan pengobatan kalau seandainya sakit ya. Kemudian juga harus dirawat ya, supaya kebersihannya terjaga. Kemudian kalau dia misalnya buang air besar ya, itu memang harus benar-benar dia dibersihkan ya. Tapi usaha sebisa mungkin bukan bunda ataupun ibu hamil yang membersihkannya ya. Nah, ini suruhlah orang lain. Oke, semoga bermanfaat. Itu tadi penyakit-penyakit ataupun mengapa ibu hamil itu dilarang ataupun dihindari untuk memelihara hewan peliharaan ya. Semoga membantu, semoga menginspirasi video-video yang saya berikan. Semoga tetap semangat. Salam sehat, sampai jumpa.